apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 rumah warga di Kecamatan Mondokan, Sragen ludes terbakar. Makan ternak ayam milik warga Cilacap, ular kobra berukuran besar ditangkap. Ketua DPRD Rembang yang ditahan otoritas Arab Saudi saat musim haji lalu akhirnya kembali ke tanah air. Tiga rumah warga di Kecamatan Mondokan, Sragen ludes terbakar. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik. 3 rumah milik Suminem, warga Dukuh Sidorojo, Kecamatan Mandokan, Sragen terbakar pada Minggu malam. Material rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menyebar ke bagian lain. Selain menghanguskan bangunan, api juga melahap seluruh isi rumah. Warga setempat tak dapat berbuat banyak, mereka menghubungi damkar setempat. Pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk mematikan api yang masih menyala. Dugaan sementara kebakaran disebabkan adanya korsleting listrik. Proses pemadaman api terkendala karena minimnya sumber air di lokasi kebakaran. 3 rumah. Jadi 3 rumah semuanya hangus rata dengan tanah karena barang-barang itu mudah terbakar karena untuk rumah terbuat dari kayu, ya, kayu jati maupun kayu campuran. Kendalanya karena di sini susah untuk mencari air karena musim kemarau untuk di wilayah sini itu untuk sumber materinya sangat sulit. Pemadam kebakaran berhasil memadamkan api kurang dari 1 jam. Sementara Suminem, pemilik rumah mengungsi ke rumah kerabatnya yang tak jauh dari lokasi kebakaran. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Ular kobra bersembunyi di kandang ayam milik warga Desa Ciwalen, Cilacap. Warga panik karena ukuran ular yang besar. Hewan melata itu akhirnya ditangkap setelah warga memanggil pawang ular. Aku udah jaga dari sana ya. Warga Desa Ciwalen, Cilacap sibuk mencari ular yang bersembunyi di kandang ayam. Ular akhirnya ditangkap setelah warga memanggil pawang ular. Pawang ular pun berhati-hati karena ular yang ditangkap adalah jenis kobra yang berbisa. Keberadaan ular diketahui saat warga curiga melihat jumlah ternak ayamnya berkurang padahal ada di dalam kandang. Akhirnya selang beberapa waktu pemilik ayam melihat ular berukuran besar di dalam kandang. Ia pun meminta tolong warga untuk menangkap ular tersebut. Butuh waktu 1 jam untuk menangkap ular ini. Itu ular dilihat oleh warga masuk ke kandang ayam dan waktu itu sudah memakan beberapa ekor ayam yang sudah ada dalam perutnya itu 2 ekor. Tapi kemungkinan beberapa hari kebelakang dia udah nyantap unggas yang lain. Untuk berat dan panjangnya berapa, terus ular ini dikemanakan kan? Untuk berat sekitar 12 kg dan panjang 4,5 meter. Ularnya dibawa sama pawang ularnya. Ular dengan panjang 5 meter dan berat 12 kg ini akhirnya dibawa ke rumah pawang. Rencananya ular akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Pemadam kebakaran Sragen diminta warga melepaskan cincin dari jari manisnya. Cincin itu tidak bisa dilepas karena korban mengalami kecelakaan yang menyebabkan tangannya bengkak. Dengan penuh hati-hati, pemadam kebakaran Sragen mencoba melepaskan cincin dari jari manis seorang pria. Untuk melepaskannya, damkar menggunakan alat gerinda mini dan pelat besi. Cincin yang terbuat dari emas terpaksa dipotong karena jari pria ini bengkak usai kecelakaan. Sesekali tangan dan jari pria ini disiram air agar tidak panas. Hanya butuh 5 menit, cincin yang terpasang di jari akhirnya terlepas. Damkar harus berhati-hati saat melepaskan cincin karena tangan pria ini luka dan bengkak.
kita harus hati-hati sebabnya dia itu habis jatuh kecelakaan. Pemadam kebakaran kini tidak hanya bertugas memadamkan kebakaran. Mereka juga kerap membantu warga melepas cincin serta evakuasi hewan liar seperti ular ataupun biawak. Heri Prastio melaporkan dari Sragen. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo melepas 35 atlet Paralimpiade yang akan bertanding di Paris. Ia juga akan menjanjikan bonus bagi atlet yang berhasil mendapat medali emas, perak, dan perunggu. Dunia, termasuk di Paralimpiade Paris 2024. Pelepasan atlet Paralimpiade dilakukan di Pusat Pelatihan Komite Paralimpik Nasional, Delingan, Karanganyar. Sebanyak 26 atlet disabilitas dari 8 cabang olahraga turut hadir dalam acara ini. Sedang 9 atlet dari cabur para panahan dan boccia sudah lebih dulu bertolak ke Paris. Dalam kejuaraan Paralimpiade, pemerintah menargetkan 1 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Pemerintah telah menyiapkan bonus bagi atlet yang mampu meraih juara. Nominal bonus tersebut sama seperti atlet Olimpiade kemarin. Pemerintah juga akan memberikan bonus kepada atlet yang telah berpartisipasi dalam kejuaraan tersebut. Tadi disampaikan targetnya 1, 2, 3, 1 emas, 2 silver, 3 perunggu. Semoga ini bisa tercapai. Di luar itu berarti udah keberkahan lebih dari Allah. Ada janji bonus tadi? Bonus tadi pagi semuanya sudah bisa melihat berapa bonus yang diberikan Bapak Presiden, baik itu untuk emas, perunggu, silver, buat pelatihnya, bahkan tadi ada bonus juga untuk para partisipan yang non medali pun diberikan oleh Bapak Presiden. Ketua Komite Paralimpik Nasional Seni Marbun menyebut, cabang olahraga bulu tangkis menjadi andalan Indonesia untuk mendulang emas. Cabur mana Pak yang berpeluang? Ya bulu tangkis, paling nggak bulu tangkis. Bulu tangkis. Kalau untuk cabur lainnya kira-kira mungkin memunculkan kejutan Pak Sen? Boci mungkin, boccia, angkat berat. Ya. Banyak yang atletik juga bisa kejutan nanti. Dalam Paralimpiade Paris 2024, atlet Indonesia akan bertanding di 10 cabang olahraga. Olahraga tersebut adalah boci, panahan, badminton, blind judo, atletik, tenis meja, cycling, angkat berat, dan menembak. Heri Prastio melaporkan dari Karanganyar. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Makan ternak ayam warga Cilacap, ular kobra berukuran besar ditangkap. Ketua DPRD Rembang yang ditahan otoritas Arab Saudi saat musim haji lalu akhirnya kembali ke tanah air. Lincahnya para lansia ikut lomba 17-an hingga mengundang gelak tawa.